Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, saya dan Anda semua di kesempatan hari ini masih bisa melanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin untuk pertemuan yang kesekian kalinya. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebelumnya kita tawasulan dulu, tabarukan dulu kepada Kanjeng Nabi dan musannif kitab ini Al-Imam Al-Ghazali. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati musannif hadzal kitab Al-Imam Al-Ghazali wa asatidatina wa ustadatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada sesi sebelumnya saya dan Anda semua membahas tentang kenapa sih ilmu nujum itu kok dilarang. Ya, maka ada sebab itu ada 3 kemarin, 2 baru kita bahas. Yang pertama adalah karena anahu mudhirun bi aktsaril khalqi, karena itu bisa memberikan kemadharatan kepada banyak makhluk, kepada banyak orang. Ilmu nujum itu adalah ilmu perbintangan. Ya. Jadi pada dasarnya ilmu nujum tidak apa-apa yang terkait dengan kalender penanggalan, kemudian penentuan arah kiblat, penentuan kapan terjadinya gerhana dan seterusnya lah, itu tidak apa-apa. Tapi ilmu nujum yang terkait ramal-meramal itu yang tidak boleh. Jadi kalau ada misalnya belajar ilmu falak, ada bagian yang boleh, ada bagian yang tidak boleh. Itu masuk kategori ilmu nujum. Nujum itu perbintangan. Nah, bahasa lainnya adalah ilmu falak. Nah, bedanya kalau ilmu falak akhirnya dipisahkanlah 2 istilah itu. Yang ilmu falak lebih didominankan pada istilah astronomi, yaitu perbintangan, khusus tentang itu penanggalan dan seterusnya. Yang nujumnya lebih dimaknai sebagai ilmu ramal-meramal. Nah, itu yang pertama, bisa membahayakan banyak makhluk. Lalu yang kedua adalah ilmu nujum itu merupakan tahminu makhdin, yaitu prasangka belaka saja yang tidak ada dasarnya. Layakinan waladhonan, tidak ada yakinan, tidak berdasar keyakinan dan juga tidak berdasar prasangka. Artinya hanya berdasar kepada yawis prasangka saja, tanpa dasar dan seterusnya, kira-kira saja. Nah, bagaimana dengan para nabi dulu yang punya kemampuan ini, diberi oleh anugerah Allah mukjizat ini, seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini termasuk bukan Nabi Zakaria, saya salah, Nabi Idris ya. Mukjizatun mukjizat karena dzalika mukjizatan Idris alaihissalam. Jadi ilmu nujum itu menjadi salah satu mukjizat dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris terkenal sebagai nabi yang cerdas, dalam bidang matematika, dalam bidang ilmu nujum, ilmu perbintangan, dan lain-lain. Termasuk juga nabi yang terkenal sebagai orang yang pandai membaca dan menulis. Itu Nabi Idris. Itu kenapa beberapa orang menamai anaknya dengan nama Idris, tabarukan kepada Nabi Idris, dengan harapan anaknya cerdas kayak Nabi Idris. Ini Nabi Idris juga dianugerahi ilmu nujum itu, ilmu perbintangan dalam sejarahnya ya. Sehingga tapi menurut Imam Ghazali bahwa ilmu nujum yang dikuasai oleh Nabi Idris itu sudah hilang, sudah hapus dengan tidak adanya Nabi Idris, karena tidak diajarkan. Maka bahasanya adalah in mahadalikal ilmu wa in mahok. Jadi sudah tidak ada ilmunya, sudah dihapus. Maka orang-orang yang belajar sekarang tentang ilmu nujum itu menurut Imam Ghazali tidak boleh. Yang ketiga adalah, ini yang ketiga. Ketiga kemarin juga sudah kita bahas ya, sebab dilarangnya akan membahayakan makhluk. Yang ketiga adalah annahu la faidata fihi, bahwa ilmu nujum itu tidak ada manfaatnya untuk dipelajari.
Nah, ilmu nujum, belajar ilmu nujum tidak ada manfaatnya untuk dipelajari karena menghabiskan waktu, menghabiskan umur ya. Sementara hasilnya itu tidak pasti, ya, tidak jelas, betul akan terjadi begitu atau tidak, nggak prasangka saja. Nah sekarang sebab kenapa ilmu nujum itu dianggap sebagai ilmu yang mazmumah, yang tercela. Ini bagian yang sebab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Asababu utawi sebab asali sukang nomor 3 al-khawdu terjerumus fi ilmin ing dalam sebuah ilmu la yastafidu yang tidak memberi manfaat al-khaido pada orang yang mempelajarinya fihi di dalam ilmun faidatul ilmin faidahe ilmu. Jadi ada ilmu termasuk ilmu mazmumah, ilmu nujum ini ada yang dimaksud tidak berfaedah. Ilmu yang tercela, ilmu nujum itu masuk kategori ilmu yang tidak baik untuk dipelajari. Nah, sebab yang ketiga adalah kenapa ilmu itu dianggap tercela, tidak baik untuk dipelajari selain ilmu nujum juga ya. Jadi tadi 3 alasan itu 3 alasan ilmu nujum. Nah ini tentang ilmu yang mazmumah. Kenapa ada di Islam ada ilmu yang tercela dan ada ilmu yang tidak tercela, ada yang ilmu yang mahmudah, yang terpuji. Lah sebab-sebab ilmu menjadi tercela itu kemarin satu bisa mengantarkan pemiliknya kepada bahaya, lalu yang kedua bisa membahayakan orang lain ya. Salah satunya contohnya ilmu nujum. Kenapa ilmu nujum dilarang? Dijelaskanlah 3 alasannya yang tadi sempat saya ringkaskan. Nah, alasan yang ketiga tentang sebab kenapa ilmu itu disebut tercela adalah ilmu itu tidak memberi manfaat kepada orang yang mempelajarinya. Fahuwa mazmumun fi haqihi, maka ilmu itu dianggap tercela fi haqihi dalam kenyataannya. Contohnya apa? Kata alumi dakikil ulumi, seperti mempelajari hal-hal yang halus dalam sebuah ilmu qabla jaliliha, sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang jelas ya. Wa khafi wa khafaiha wa khafiya, dan mempelajari hal-hal yang samar qabla jaliha, sebelum mempelajari hal-hal yang jelas. Jadi mempelajari sesuatu yang samar-samar, yang halus-halus, sementara yang sifatnya jelas kasat mata itu ditinggalkan ya. Contohnya apa? Wakal bahsi anil asrori al ilahiyati ya. Wakal bahsi anil asrori al ilahiyati, seperti mempelajari tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, banyak di kita itu kadang suka mempelajari hal gaib, tetapi hal yang dohir itu ditinggalkan. Lebih suka belajar tentang arwah-arwah, ruh-ruh, bidang-bidang yang jelas malah ditinggalkan, seperti matematika, fikih, bahasa Arab. Nah itu ditinggalkan. Dan menurut Imam Ghazali, kok begitu, itu termasuk mempelajari ilmu yang tercela. Nah itu kenapa tingkatan yang disampaikan seingat saya oleh Imam Ghazali itu bahwa menempatkan ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya. Yang halus-halus ditaruh yang akhir. Memang belajar syariat dulu ya. Belajar sebelum belajar tasawuf ya. Belajar yang syariat dulu, karena tasawuf urusannya tentang ahwalul qalbi, membahas tentang keadaan hati. Lah keadaan hati itu sifatnya samar, sifatnya tersembunyi, samar, asror, rahasia yang tidak semua orang tahu. Ya, sebelum pelajari tentang tasawuf ya ada baiknya mempelajari tentang syariat dulu ya. Maka kalau orang biasanya belajar tasawuf sebelumnya yang mempelajari tentang syariat dengan benar, maka tidak ada apa yang ia jelaskan tentang tasawuf itu bertentangan dengan syariatnya.
baik itu masalah hakikatnya, baik itu masalah thariqahnya, baik itu masalah ma'rifatnya, bidang ma'rifatnya. Tidak ada yang bertentangan dari semuanya. Kenapa kadang ditemukan yang bertentangan? Ya karena orang itu lompat mempelajari ilmu yang samar dulu, yang jelas tidak dipelajari. Sehingga menurut Imam Ghazali hal semacam itu masuk kategori ilmu yang tercela. Ya, maka saya dan Anda semua itu sebaiknya yang pelajari dulu hal-hal yang jelas-jelas dulu, yang tampak-tampak dulu, yang konkret-konkret dulu, yang tidak, yang sama dan seterusnya lah itu dipelajari setelah kita mempelajari hal-hal yang konkret, yang jelas. Itu syariatnya dulu ya baru belajar tasawuf. Jangan dibalik, syariatnya belum bisa lalu belajar tasawufnya. Menurut Imam Ghazali ini tidak baik, bahkan dia nyebutnya wa huwa mazmumun fi haqqihi. Jadi karena itu masuk ke asrarul ilahiyah. Atau kayak Anda misalnya, kita lebih suka pelajari tentang hal-hal yang gaib. Contohnya kan banyak orang lebih suka nonton film yang hantu-hantu itu ya gaib. Sementara ilmu-ilmu film-film yang konkret jarang yang suka. Lalu ketika bahas misalnya menjelaskan tentang pengajian apa yang bahas tentang hal-hal gaib itu terkesan serius sekali, senang sekali mempelajarinya. Tapi ketika belajar yang hal-hal yang jelas seperti tata cara wudu, hukum sholat, kemudian bahasa Arab, kemudian ilmu hitung, matematika, dan sebagainya, malas sekali. Nah ini enggak. Menurut Imam Ghazali masuk kategori madmum. Ya. Yatatalla'u al-falasafah wal mutakallimuna ilaiha. Nah, karena orang yang ahli filsafat, para filosof dan orang-orang yang ahli ilmu teologi, ya, itu menyingkap asrar ilahiyah, tentang rahasia-rahasia ketuhanan, memiliki tentang asrar ilahiyah, walam yastaqillu biha, dan tidak memisahkannya, menyendirikannya biha terhadap asrar ilahiyah. Maksudnya begini, para ahli teologi, para ahli filosof Islam itu kan ada Imam Ghazali, ada Ibnu Rushdi, terus ada siapa lagi? Nah, mutakallimun, ahli ilmu teologi, ilmu kalam, nah itu di Islam ada aliran namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada Imam Asy'ari, Asy'ariyah ya, Hasan Asy'ari, kemudian ada Imam Maturidi, kemudian ada Mu'tazilah, ada Qadiriyah, ada Jabariyah dan seterusnya. Nah, mereka ulama-ulama yang ahli mutakalim itu menjelaskan tentang asrul ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan, kekuasaan Tuhan, itu tidak murni hanya menjelaskan, tetapi ada rangkaiannya, ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, ada tafsirnya, ada apa, itu ada rangkaian, bahwa itu teologi tidak berdiri sendiri. Filsafat juga begitu. Nah, filsafat juga begitu. Ibnu Rushdi, Imam Ghazali dan yang lain-lain ketika bicara tentang filsafat, beliau tidak menjelaskan pure asrar ilahiyah dari sudut filsafat langsung jadi begitu, tapi ada rangkaian ilmu yang lainnya. Ya, itu kenapa ahli filosof sekarang sama dulu itu beda ya. Kalau dulu itu hati-hati sekali. Nah, kalau sekarang kan tidak, sampai akan dijumpai entah benar apa tidak, itu ada yang saking dalamnya belajar akhirnya sampai nggak mau sholat itu. Karena nggak kebahas sholat ya, yang penting adalah mengingat Allah. Akhirnya sholat wes karena saya sudah ingat Allah. Ya padahal kan tidak begitu. Bagi orang yang karena dia mempelajari dari satu sudut pandang ingat Allah, padahal menurut Imam Ghazali itu lam yastaqillu biha, harusnya mereka itu tidak berhenti di situ, dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ada rangkaiannya. Maka itu penting sekali untuk hati-hati. Ya. Walam yastaqil biha, dan tidak memisahkan biha asrar ilahiyah, wabil wuqufi, dan berhenti ala turuki ba'dhiha, pada sebagian ya, atau dengan cara-cara yang atau melalui jalan ilmu-ilmu yang lainnya, atau hanya pada filsafat sama teologi saja, berhenti di situ, tidak. Illal anbiya wal auliya, kecuali para
nabi dan para wali. Nah, khusus untuk para nabi dan para wali yang memang langsung dikendalikan, dikontrol oleh Allah ya. Maka beliau secara otomatis itu bisa menguasai tentang asror ilahiyah tanpa melalui proses belajar syariat dulu, belajar ilmu-ilmu agama yang lain dulu, belajar Quran, belajar hadis dan seterusnya. Tapi ada juga ulama yang beliau tidak setuju kalau ada wali bodoh, itu tidak setuju, termasuk Yai Baha itu, Gus Baha itu, wali bodoh itu gak ada, wali kabeh itu pintar itu. ya karena semua karena dia langsung dikontrol oleh Allah ya, oleh Allah. Jadi ada nabi, tentu kita tidak bisa jadi nabi ya, karena sudah selesai masanya. Karena sudah selesai, yaitu ditutup dengan turunnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau wali kan masih ada pintu terbuka, dan wali itu tidak berdasar tidak laki-laki saja, tapi ada juga perempuan. Wayajibulan wajib apa kafun nasi nyegah menungso anil bahsi anha. Lupa saya pakai bahasa Indonesia ya, karena ini tidak hanya untuk orang Jawa. Dia ada kemarin teman yang cerita itu Pak, kalau pakai bahasa Indonesia saja, nanti saya tidak paham itu ya. Wayajibu kafun nasi anil bahsi anha, dan wajib ya manusia itu menyegah dirinya untuk mencari, meneliti tentang asror ilahiyah, rahasia-rahasia Allah. Gusti Allah, Allah sekarang lagi ngapain? Allah bertempatnya di mana? Allah itu bisa apa saja? Allah itu asror ilahiyah itu. Nah, maka kita harus menahan diri untuk mencari, meneliti hal-hal itu semua itu. Ya. Waradahum ilama nutiko bihi asyar'u, dan juga menjawab mereka, orang-orang itu, sesuai dengan apa yang diucapkan, didalilkan oleh syariat, baik yang ada di Al-Quran, hadis, dan juga kitab para ulama-ulama salaf. Ya, ini penting ya, ini penting agar kita tidak ngarang-ngarang, atau apalagi berdasar mimpi dan seterusnya, berdasar jari ya. Maka harus ada rujukan kitabnya. Ditanya tentang roh itu, apa betul roh itu kalau sudah meninggal terus habis itu jalan-jalan ke rumah itu, nyambangi orang yang di rumahnya. Nah, itu kan masalah asror ilahiyah itu ya. Ada kadang pertanyaan begitu itu. Ya, saya biasanya jawabnya berdasar ayat Al-Quran itu, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ya, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakan bahwa itu adalah urusan Tuhanku. Ya, siku urusannya Gusti Allah, terserah Gusti Allah. Lah mlaku-mlaku tak gak, iya pokoke urusannya Gusti Allah. Iso balik tak gak, neng kuburan wong iso krungu tak gak itu. Ya, itu kan ruh itu urusannya Gusti Allah, ya diurus Gusti Allah. Kawede gak usah melo-melo ngurus ini. Lah kamu gak setuju, gak usah gak usah maido, ini ndak usah mencela. Sama-sama berdasar don saja. Dan kalau menurut sampean gimana? Kalau menurut saya itu urusannya Allah itu. Ya sudah, saya ndak usah ikut urus, sudah diurus Gusti Allah Pak. Ya, sudah urusannya beda-beda. Ya. Fakam min sahsin khadha. Nah, fakam min sahsin khadha fil ulumi. Ya, berapa banyak orang yang menceburkan dirinya atau terjerumus atau memasukkan dirinya untuk mempelajari beberapa ilmu, tadarra biha, dan ilmu itu bisa tadarra biha, membatangkan bahaya, walau lam yahud fiha lakana haluhu ahsanu fidini mimma sara ilaihi. Ya, meskipun orang itu orang yang menyeburkan
sebaiknya orang itu ketika dia tidak menyeburkan dirinya kepada ilmu-ilmu yang tadi, yang mazmum tadi, yaitu lebih suka mempelajari yang yang samar, yang ghaib, yang asror, dan mengesampingkan yang jali, yang jelas, yang konkret dan seterusnya, syariat dan seterusnya. Kok dia meninggalkan itu, sebenarnya keadaannya akan jauh lebih baik dalam memahami agama. Jadi orang-orang yang mempelajari, misalnya ada dua orang ini yang suka sekali belajar tentang ilmu ilmu tentang hal-hal gaib, hal-hal gaib. Lalu satunya suka belajar tentang ilmu yang konkret, syariat, kemudian fikih, tafsir, hadis, ilmu tafsir, seterusnya. Nah, menurut Imam Ghazali, dari dua tipe orang ini, dalam penilaian bidang agamanya, orang yang belajar hal-hal yang konkret, syariat, fikih, dan lain-lain yang saya sebutkan itu, keadaannya akan lebih baik daripada orang yang belajar tentang hal-hal gaib ini tadi. Ya. Mungkin tidak dirungokno kan, katanya kadang terkesannya kadang menghina. Kamu kan masih syariat, atau saya sudah di atasnya itu ya. Biasanya kan bahasanya begitu, itu masih syariat. Menurut Imam Ghazali, seandainya dia tidak masuk, itu lebih baik, ya, lebih baik. Agamanya akan menjadi lebih baik, ya, dari orang-orang yang menjeburkan dirinya kepada mempelajari ilmu-ilmu yang samar, yang ghaib dan seterusnya. Ya, gitu. Wala yungkaru kaunul ilmi dharon li ba'din nasi. Ya, tidak bisa diingkari bahwa keberadaan ilmu itu, ilmu yang hal-hal yang samar-samar itu bisa mendatangkan madharat, bahaya kepada beberapa orang. Kama yadurru lahmul thairi, seperti bahayanya daging daging burung, seperti bahayanya daging burung, wa anwaul halwa, dan bahayanya manisan atau kue-kue, berbagai macam kue al-latifah yang lembut, bisobi ar-rodi'i, terhadap anak kecil yang menyusui, sedang menyusui. Diumpamakan oleh Imam Ghazali begitu ya. Diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti itu. Diumpamakan bahwa kadang ilmu-ilmu itu bisa membahayakan orang yang mempelajarinya, atau kepada orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang belajar tentang ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang samar, ilmu-ilmu yang ghaib, ilmu-ilmu yang sifatnya asror dan seterusnya itu. Seperti bahayanya anak kecil yang sedang menyusui tapi makan daging burung, ya kan belum waktunya itu. Jangan kan daging burung ya, atau kue-kue. Yang kita dengar berita itu anak baru lahir berapa hari, nah itu disuapi pisang itu meninggal kan ya. Ya kita dengar di televisi berita itu. Nah, kenapa Imam Ghazali, yang menjadi pertanyaan kita untuk didiskusikan adalah kenapa Imam Ghazali mengumpamakan ilmu itu, ilmu khafi, ilmu asror, ilmu samar, itu dengan daging burung atau kue-kue yang lembut yang akan membahayakan bila dimakan oleh anak kecil yang sedang bayi yang sedang menyusu. Artinya apa? Bahwa kalau kita analogikan bahwa daging burung sama berbagai macam kue yang lembut itu tidak akan berbahaya ketika itu dimakan oleh orang yang sudah dewasa, karena pencernaannya sudah mendukung, ya, sudah mendukung. Demikian juga ilmu-ilmu tentang tasawuf, tentang ilmu-ilmu tentang hal-hal kegaiban, tentang asror ilahiyah, ahwalul qalbi, dan seterusnya, itu juga tidak akan berbahaya bagi siapa saja yang mempelajarinya ketika orang-orang itu sudah
terlebih dahulu mempelajari tentang ilmu-ilmu yang jelas, yang konkret, syariat, fikih, terus tafsir, Quran, terus apalagi hadis, ulumul hadis, bahasa Arab ya dan seterusnya. Nah, itu makanya kan kadang kita melihat ada orang kok zikirnya kok lama sekali ya. Nah, itu orang itu kok ya akhirnya nggak mau keluar rumah itu. Orang itu kok kayaknya ibadah terus ya. Nah dan seterusnya ya akan menjadi salah difahami ketika misalnya ada satu kejadian. Ini kemarin saya dapat cerita dari salah satu teman. Ada seorang yang ceramah, lalu tanyalah, sholat itu menurut Anda apa kewajiban apa kebutuhan? Lalu jamaahnya jawab, oh itu kewajiban. Nah lalu orang yang ceramah bilang, oh enggak, kalau saya itu adalah kebutuhan ya, karena kita yang butuh kepada Allah dan seterusnya. Nah kalau diruntut kan benar ya. Tapi itu ketika diucapkan kepada orang yang belum belajar tentang hal itu kan jadi fitnah. Akhirnya akan menganggap gini, oh sholat kan tidak wajib. Wong saya tidak ngerasa butuh kan gitu. Akhirnya kan begitu. Padahal hukum asalnya adalah sholat itu wajib. Nah ini kan membahayakan. Maksudnya membahayakan pada siapa? Ada orang lain. Nah ini masuk ilmu-ilmu yang tidak seharusnya itu. Ya, seharusnya disampaikan. Hanya kan akan menjadi logika begini lah, kalau kita tidak ngerasa butuh ya hanya kan tidak sholat ya, padahal kan tidak begitu ya, maka harus harus hati-hati siapa yang diajak bicara satu, lalu yang kedua adalah ketika kita itu sudah menguasai ilmu sebelumnya itu apa tidak, ilmu-ilmu yang konkret yang jelas itu sebelum hal-hal yang samar itu apa belum. Nah itu juga perlu diperjelas, perlu didalami lagi. Karena apa? Karena menurut Imam Ghazali itu beliau ngutip hadis Nabi itu, innamal ilmu ayatun muhkamatun ya, sungguh ilmu itu adalah ayat ya, tanda muhkamatun yang tetap, yang pasti. Au sunnatun qaimatun, atau sunnah qaimatun yang tegak. Au faridatun adilatun, atau kewajiban yang adil ya, kewajiban yang adil. Ilmu itu ayat muhkamah, jadi ayat tanda-tanda dari Allah yang sudah pasti, yang sudah ditetapkan ya. Maka ya tidak bisa, maka ilmu itu jelas ya, belajarnya jelas, manfaatnya jelas, kegunaannya jelas ya. Maka kok ada ilmu kok gak patek jelas ya, itu tidak usah dipelajari. Tidak usah dipelajari, tidak patek jelas, tidak usah dipelajari, karena memang dalilnya begitu. Sunnah qaimah, bahwa sunnah itu apa ya, di sini ya sunnah ya, kalau sunnah bisa dimaknai ketentuan boleh, bisa dimaknai sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, atau uswah yang dilakukan oleh Nabi juga boleh ya, qaimah yang tegak itu. Jadi ilmu itu ketika ilmu itu jelas ilmunya A, cara ngamalkannya begini, pengertiannya begini, yaitu tegak itu. Enggak kok oleng gini ya, ya kira-kira enggak begitu ya. Mungkin kira-kira enggak ya, tapi kok imah itu tegak. Lalu farido adilah itu juga farido, kewajiban adilatun yang adil. Makanya orang yang belajar ilmu itu ya harus dipelajari. Lah orangnya biasanya menjadi adil dengan ilmunya. Nah, kalau tidak sesuai dengan ilmunya ya dia tidak mau. Kalau ada orang belajar ilmunya tetapi dia tidak adil, menjalankan kewajibannya tidak secara adil, kalau untuk dirinya sendiri buat aturan misalnya
lalu dia bilang, lah itu kan aturan saya yang buat itu. Ya saya tidak kena aturan itu, tapi yang kena itu orang lain. Nah, itu namanya tidak fardhu adilah. Maka bisa disebut yaitu ilmu yang dia pelajari tapi tidak memberi manfaat kepada dirinya. Bahkan ini Imam Ghazali nyebut ada ungkapan gini, bal rubba syahsin yanfa'uhu al jahlu bi ba'dil umuri. Ya, bahkan ada kalanya seseorang itu lebih bermanfaat ketika ia dalam keadaan bodoh untuk dalam beberapa hal. Jadi tidak tahu itu malah lebih baik, lebih bermanfaat daripada menyesatkan orang lain. Daripada menyesatkan orang lain, ya kayak kapan hari itu ada sholat gerhana itu ya, saya pernah ada, wah itu niatnya arba'at takbiratin, saya bingung, orangnya sudah diingatkan oleh orang di sebelah itu, di sebelah saya itu sudah diingatkan, itu masih ngayal, enggak itu arba rokaatin, rokaatnya rukuk lah, kita rukuknya sholat gerhana 4 ya, maka kita pakai 4, waduh. Nah, itu sudah diingatkan, akhirnya saya nuliskan di status Facebook itu biar tidak ada terjadi lagi begitu itu, ya sudah diingatkan ya, masih ngayal ya sudah, ya saya tidak ikut itu, ya. Nah besok lagi saya dengarkan lagi masih bicara begitu lagi di salah satu pengajian, dibaleni. Ya, artinya kan itu mengajak orang untuk berbuat yang tidak benar ya, benar. Maka kadang kala kebodohan itu lebih bermanfaat untuk dirinya daripada yang lain. Umpama ada orang yang ditanya, kamu tahu begini-gini, oh enggak tahu, enggak jadi dihukum. Loh kamu tahu ini. Oh iya loh, kamu berarti ikut dalam kasus itu pencurian atau sekongkol dalam korupsi pembunuhan. Karena kamu tahu ya, akhirnya jadi kena hukum juga. Ya, padahal harusnya kan jawab tidak tahu itu selamat. Bukan tidak tahunya bohong ya, karena memang tidak tahu. Ya, dan tidak tahu. Misalnya ada ada penjahat itu sembunyi itu, memang penjahatnya memang secara hukum ya sudah dijatuhi hukuman mati atau apa. Lalu kita ditanya, kamu tahu ini. Nyatanya enggak tahu, mang jawab enggak tahu. Nyatanya terus jawabnya tahu. Loh kenapa enggak lapor? Ya kan jadi perkara itu. Kadangkala ketidaktahuan itu menjadi manfaat ya. Yang jadi manfaat daripada orang yang tahu. Jadi tidak selamanya tahu itu bermanfaat. Ya ada kalanya. Ada kalanya. Termasuk kadang ada ini masa musim Covid ya. Ada orang mana aja terus habis itu dites positif itu. Hanya dia karantina dan seterusnya. Nah, ada kenanya sudah lama. Kita tidak tahu kan dia tidak tahu. Nah, kadang ada manfaatnya. Tapi ya sebaiknya ya tes biar ketahuan, dan itu saran saya tetap harus tes itu. Karena biasa tahu diobati dan seterusnya. Ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dan baik dari ucapan atau pembacaan ya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.